Nah, kata al-haju sendiri akar katanya dari haja. Haja itu berkunjung, sama dengan ziarah, Bu. Jadi secara bahasa haji itu berkunjung, berziarah. Cuman secara istilah haji itu berkunjung ke Baitullah dengan cara tertentu dan ada tempat tertentu, makanya disebut manasik. Gitu ya, Bu ya. Jadi al-hajju asyhurul ma'lumat, haji itu, ibadah haji itu bulan-bulannya sudah ditentukan. Nah, di sini ditafsir dikatakan yang dimaksud al-hajju asyhurul ma'lumat itu adalah waktul haji huwa tilka asyhurul ma'rufah, yaitu waktu-waktu yang telah diketahui untuk melakukan ibadah haji, sudah dikenal bainan nas, di antara banyak orang. Wahia apa, Bu? Berarti Syawal, bulan Syawal. Ya. Kemudian wa Dzulqa'dah. Kemudian wa isrun min Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah. Itu yang disebut asyhurum ma'lumat. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah. Itu yang disebut asyhurum ma'lumat, waktu-waktu yang telah diketahui oleh banyakan orang. Maka tidak boleh ibadah haji di luar bulan itu. Jadi sepanjang itu boleh. Makanya warga Indonesia biasanya sudah mulai kloter 1, kloter 2 ya dari bulan Syawal itu, dari bulan Qada. Karena ibadah haji orang Indonesia itu kebanyakan haji tamattu. Haji tamattu kan udah ada haji ifrad, ada haji qiran, ya, yang pernah berhaji mungkin pernah dengar. Kalau orang Indonesia kebanyakan haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Dari kata mata'a, nikmat, bersenang-senang. Maksudnya bukan begitu. Setelah dia melaksanakan ihram umroh, jadi umroh dulu kalau haji tamattu. Ihram umroh dengan larangannya, terus wakafnya niatnya untuk umroh, ya. Kemudian tawafnya, yang bukan wakaf, tawafnya untuk umroh dan lain sebagainya. Kemudian diakhiri dengan tahalul, ya, tahalul. Maka setelah tahalul kan bebas, itu tidak ada larangan ihram. Nah, di sana dia boleh memakai wangi-wangian, itu kan boleh menikmati suasana Mekah maksudnya. Kan udah nggak pakai baju ihram. Sampai kapan? Sampai menunggu musim haji, niat pakai lagi baju ihram dengan niat haji. Itu disebut haji tamattu. Ada yang jeda seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Itulah orang Indonesia kebanyakan. Paman farodo fihinnal hajja. Paman udah tahu lah ya artinya, terjemahannya udah pinter-pinter insyaallah di Ridho. Maka barang siapa, farodo ini fi'il madhi, telah diwajibkan, telah ditetapkan, fihinnal hajja, pada mereka, yaitu ibadah haji, ya. Maksudnya begini, apabila telah ditetapkan ibadah haji dengan dimulainya pakai baju ihram, maka ada larangan, ya. Maka ada larangan. Jadi dimulai ibadah haji itu dengan memakai baju ihram dan berniat. Kemudian itu maka berlakulah larangan. Apa larangannya? Fala rofasa, janganlah berbuat rofas. Ini isim, walaupun seperti fi'il madhi. Ini isim ini, ya. Fala rofas, janganlah berbuat rofas. Wala pusuko, janganlah berbuat pusuk. Nanti kita jelaskan apa yang dimaksud dengan pusuk. Kemudian wala jidala fil haj, dan janganlah kalian berdebat ketika sedang berhaji. Jadi ada 3 larangan di sini: berbuat ropas, berbuat pusuk, berbuat jidal atau pertengkaran ketika sedang ibadah haji. Ayat maksudnya ropas itu adalah, yaitu ya, rokbas itu kalau di sini lebih ke istri, ya, karena masa ke orang lain, masih ibadah haji ke orang lain. Kalau di sini lebih ke istri. La yaqrabun nisa, jangan mendekati istri, berarti ya. Jangan bercumbu dengan istri, baik qauli maupun fi'ali, baik perkataan maupun perbuatan. Sama istri, apalagi sama orang lain gitu. Sama istri pun udahlah libur dulu gitu ya, apalagi sama orang lain pasti gitu maksudnya, ya. Ya.
Kenapa? Ya karena fa innahu muqabbal 'alallahi qasidul ridhahu. Karena ibadah haji itu fokus mencari ridha Allah. Ya itu mah ya urusan itu mah nanti aja udah pulang ke tanah air gitu ya. Jadi fa'alahi ayyaturukas syahwat. Ya kata Syekh Ali Subuni, maka tinggalkanlah sesuatu ya yang mengandung syahwat itu ya. Nah, kalau pusuk itu adalah pasikan ya, tapi pusuk di sini adalah jami'ul ma'siyah, yaitu kumpulan dari maksiat. Kalau tadi ropas disebut khusus, kalau ini pusuk itu bukan yang kita pahami pasik saja, tapi pusuk itu adalah jami'ul maksiat, kumpulan dari maksiat. Ya kita sudah tahu lah apa saja yang maksiat, nah itu harus dijauhi di dalam ibadah haji. Gitu. Kemudian yang ketiga, al-jidal itu berdebat lah. Kadangkala di sana ketemu dengan beda luar negeri ya, beda akhirnya timbul pertengkaran, salah paham, itu nggak boleh dihindari gitu ya. Ada sampai di sini ada yang ditanyakan? Tanyakan aja. Kan kita ngajinya ngaji belajar sebetulnya. Asyurul maklumat itu jamak dari syahrun, bulan. Ya. Bulan-bulan ya, karena kan ada 2 bulan lebih 10 hari. Gitu. Tapi ya kita terjemahkan bulan saja kalau bulan. Yaitu Syawal, Dzulqa'dah, wa isrun min Dzulhijjah. 10 hari di bulan Dzulhijjah, itulah asyurul maklumat. Jadi tidak boleh haji di bulan Muharram ya. Kitab Tadabbur wal Amal. Apa yang kita bisa ditadaburi dari kalimat ini? Dari wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Ini di dalam kitab Tadabbur ini. Jadi ini kitab khusus mentadaburi ayat secara singkat. Apa yang kita bisa amalkan dari ayat tersebut? Ini kan ayat berkenaan dengan haji. Nah, bagi kita apa ini? Bagusnya kitab Tadabbur wal Amal. Kalau dari kitab Tadabbur wal Amal ini yang kita bisa ambil hikmah ya. La tahqaruna. Nah, ini janganlah meremehkan sesuatu min ma'ruf syai'a, dari kebaikan sedikit walaupun itu kecil, mahmaha sogiron walaupun itu sangat kecil, karena wasogirun bi'ainika qad yakunu kabiran 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kecil itu amal di hadapan kita, tapi bisa jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat ayat itu di dalam kitab Tadabbur wal Amal. Jangan memandang amalan kita itu remeh, bisa jadi di hadapan Allah tinggi. Apalagi memandang amalan orang ya. Amalan orang kita tilai ya, jangan ya. Amalan kita juga nggak tahu Pak, iya di hadapan Allah seperti apa ya. Maka selagi itu ikhlas, maka bisa jadi di hadapan Allah itu besar gitu ya. Kemudian watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Apa Bu ya artinya? Tadi sudah kan ya? Watazawwadu ini fi'il amr, dan kalian berbekallah. Akar katanya zada, tambah, menambah. Watazawwadu, dan kalian berbekallah. Fa inna, maka sesungguhnya khairaz zadi taqwa, khairo sebaik-baiknya az-zadi bekal, yaitu takwa. Latar belakangnya, sebagian bangsa Arab, ada yang mengatakan di luar bangsa Arab, ketika dia datang ke ibadah haji waktu itu, dia nggak bawa bekal, nggak bawa uang, nggak bawa apa. Nah di sana dia jadi masalah, meminta-minta kepada jamaah haji yang lain. Turunlah ayat ini. Jadi bekal yang dimaksud bukan hanya bekal takwa itu, tapi bekal keduniaan juga. Karena ayat ini turun di latar belakangi ada sebagian bangsa Arab Baduy, ada juga yang mengatakan di daerah Yaman katanya pergi haji tapi dia tidak bawa bekal, dia hanya niat takwa saja. Kemudian jadilah masalah di sana, dia nggak punya bekal makan, akhirnya jadilah meminta-minta ke jamaah haji yang lain. Maka turunlah ayat ini. Nah, ibadah haji itu
Tidak usah modal nekat gitu. Tetap harus ada bekal, baik bekal dunia, terlebih bekal takwa. Nazalat ayati, ya. Nazalat ayat ini telah turun fi ta'ifati minal Arab, berkenaan dengan sebagian kelompok di Arab. Karena Gaza ilal haz bila zada, dia pergi haji tanpa bawa bekal, bawa uang. Wa yaqulu ba'duhum, mereka mengatakan nahnu mutawakkilun, kami bertawakal aja kepada Allah gitu. Kemudian wa yaqulu ba'duhum, dan sebagian mereka lagi bilang nuhajji baitullah wala yat'amna, kita kan sedang berhaji, masa Allah nggak ngasih makan kepada kita? Kita kan datang ke rumah Allah, masa Allah tidak ngasih makan kepada kita? Itu menurut mereka. Jadi tawakalnya tawakal yang kurang tepat. Turunlah ayat ini. Islam tidak begitu. Gitu. Belum nanti pulang ke sini bawa oleh-oleh baju ya. Walaupun itu tidak wajib lah ya. Tapi minimal kan di sana harus makan, harus beli minum, beli apa gitu ya. Jadi jangan pas-pasan banget lah datang ke sana gitu maksudnya. Boleh pas-pasan boleh. Pas di pas mau beli ada. Iya, pas ada. Iya. Pas-pasan. Nah, kalau kebutuhan bekal untuk hati, untuk keimanan adalah takwa. Tapi bekal untuk badan tetap tidak cukup takwa. Tetap harus bawa bekal berupa keduniaan, yaitu uang atau yang lainnya gitu. Jadi tidak cukup modal takwa. Itu kita itu yang diajarkan oleh ayat ini, ya. Jadi bekal untuk hati itu takwa. Untuk badan ya biasa kita makan. Ini ya taujiat dari ayat ini di kitab ini dikatakan sebagaimana kita punya kebutuhan makan untuk badan kita, itulah bekal juga. Kemudian bekal untuk hati kita adalah takwa. Jadi tapi memang di ayat ini tidak disebut bekal badannya, tapi yang melatar belakangi memang bekal kedua-duanya, baik bekal dunia maupun bekal akhirat. Tapi kan ujungnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa gitu. Nah, di sini baru ketemu di ujung ayat. Di ujung ayat baru ketemu Bu ya. Wattaquni ya ulul albab. Wattaquni itu fi'il amr. Wattaquni fi'il amr. Asalnya begini Bu. Wattaqu asalnya begini Bu, plus ni. Wattaqu plus ni digabung alifnya dihilangin, ianya hilang, jadi wattaquni ya, digabung. Jadi kalian bertakwalah kepada ku kata Allah. Itu dia awalnya. Ninya ku wajib. Asalnya ni iya. Iyanya dihilangkan, di mahdhaf namanya. Karena dia digabung. Kalau dipisah dia ada. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, wahai yang mempunyai hati. Ulil albab itu wahai yang cerdas. Ulil albab ada yang tahu nggak Bu makna ulil albab? Kan ini di Al-Quran banyak disebut ulil albab. Menggunakan daya pikirnya. Apa? Yang menggunakan daya pikir. Daya pikir yang kalau kan ilmu. Nah, betul. Hampir mendekati. Yang Pak Broto sampaikan tadi hampir mendekati apa yang disebut dengan ulul albab. Nah, yang khitab Bu, khitab itu yang diajak bicara. Khitab yang diajak bicara oleh Allah di ayat ini adalah ulul albab. Kenapa ulul albab? Kita harus gali dulu definisi ulul albab. Kenapa Allah memilih ayat yang diajak bicara dalam ayat ini ulul albab? Ya.
Ulul albab itu agak telat gitu pemikirannya, dia nanti 2 tahun kemudian baru dia dewasa gitu. Gitu Bu ya. Nah, ada lagi orang yang berakal, orang yang takfir. Orang yang berakal itu dia selalu berpikir untuk membedakan mana yang ma'ruf, mana yang khair, mana yang ma'ruf. Kan ada khair, ada ma'ruf, ada baik, ada yang lebih baik. Nah, naik lagi albab. Albab itu dia itu tadi sudah melewati yang tadi, dia punya akal dan paham nih apa yang harus dia lakukan. Makanya ayat ini dia bicara ulil albab. Karena ulil albab yang otaknya dipakai untuk memahami, nggak mungkin ibadah haji tanpa bekal. Itu bukan ayat ini. Nggak mungkin, apalagi dari Indonesia, nggak mungkin jauh-jauh ibadah haji modal nekat. Iya, nggak mungkin dengan takwa saja. Makanya ulul albab yang disebut ibadah mah ya tetap harus ulul albab, harus cerdas. Jangan ilegal, nanti ada masalah di sana. Tidak memahami bahwa ibadah haji itu bukan hanya ibadah hati, tapi ibadah fisik, juga ibadah harta kan digabungkan di dalam ibadah haji. Jadi semuanya harus ada. Itu wallahu alam, itu ayat 97. Ada yang menambahkan, ada yang bertanya?